Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang konsep iman kepada Rasul. Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusannya untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada manusia agar dijadikan pedoman hidup demi terwujudnya keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Percaya kepada Rasul-Rasul Allah merupakan pengamalan rukun iman yang keempat. Iman kepada Rasul berarti menyukai dengan sepenuh hati bahwa para Rasul adalah orang yang telah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya agar mereka beriman. Mereka ada juga sifat-sifat Rasul. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Yang pertama, Rasul itu bersifat sidik, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat patonah atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Ada juga tugas Rasul, yaitu mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi petunjuk pada jalan yang benar kepada manusia, menjadi panutan bagi setiap manusia, memberi peringatan tentang adanya hari kebangkitan dan tentang siksa yang berat sesudah mati, mengalihkan perhatian manusia dari kehidupan yang fana pada kehidupan yang kekal, supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memimpin umat manusia agar hidup sejahtera, bahagia di dunia maupun di akhirat. Ada juga jumlah dan nama-nama Rasul. Nabi dan Rasul yang harus kita ketahui ada 25 nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Suhaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Di antara ke-25 nabi tersebut, ada yang disebut dengan Ulul Azmi, yang artinya rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati yang tidak pernah goyah dan mempunyai ketabahan yang luar biasa, kesabaran yang tidak ada batasnya. Nabi-nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.